Ya, inilah kronologi ya bagaimana puja PWLS ya, sang pembongkar makam. Saya yakin ya orang tersebut adalah dapat azab dari Allah ya, tinggal nyusul bagaimana dari PWLS, Imaduddin, Abbas Tompel dan lain sebagainya. Kita langsung ke video, guys. Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Shalih Al-Haddar, yaitu keluarga daripada makam yang jadi korban pembongkaran secara kriminal. Nah, di sini Ingat ya, ini pembongkaran makam secara kriminal. Artinya kriminal ini sudah menyalahi hukum ya, dan seharusnya ya bukan hanya di penjara ya, ini bisa dibunuh lah ya, karena udah nggak waras orang tersebut ya, makam loh dibongkar. Fakir mempunyai kewajiban untuk menceritakan kronologi kuburan tersebut dengan benar. Dan itu untuk menyingkat waktu, langsung saja beberapa poin yang perlu saya luruskan. Yang pertama perlu kita ketahui, acara pembongkaran makam ini bukan ujuk-ujuk langsung datang gitu, enggak ya. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari, terprogram guys, paham ya. Jadi ini kriminal yang sudah diatur, direncanakan. Ini namanya pembunuhan berencana direncanakan kalau masih hidup. Yang kedua, saya mendapatkan surat dari PWI itu malam Rabu setelah kajian saya, malam Rabu. Nah, kan kejadian itu tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober hari Rabu. Nah, malam Rabu itu ada 2 orang datang ke tempat saya, kemudian ngasih undangan dari PWI. Habib, ini ada undangan dari PWI. Kemudian saya tanya, oh undangan apa? Undangan mediasi masalah kuburan. Mediasi judulnya. Kuburan apa permasalahannya? Aja Beb, dibaca sendiri aja apa itu undangannya. Lah, kemudian saya baca di depannya dia ya. Saya baca isinya begini. Sehubungan dengan aduan masyarakat dan dzurriyyah keturunan Bani Musa dan Bani Soleh. Coba ya. Pertama, aduan masyarakat. Saya tanya sama 2 orang ini. Aduan masyarakat tentang dugaan tindakan pidana pengerusakan batu nisan. Allah, fitnahnya ya. Jelas ya. Saya tanya sama dia. Ini yang mengadu masyarakat siapa? Masyarakat mana? Tidak bisa jawab. Yang kedua, kelihatan sekali ya gobloknya orang yang PWI. ngadu Bani Musa, Bani Soleh. Kemudian saya ngomong, Mas, berarti saya nggak ada urusan sama PWI ya? Betul, ngada-ngada. Yang mengadu, yang bermasalah ini masyarakat Bani Musa, Bani Soleh. Itu yang ada urusan dengan saya, keluarga saya. Betul. Yang mempunyai makam itu. Ada apa jenengan nyurati saya? Urusan saya sama jenengan ini apa? Saya urusannya sama mereka yang ngadu. Pertanyaan saya, jenengan ini siapa sih? Jenengan ini pihak berwajib ngadu kepada jenengan. Saya kalau ada urusan dengan Bani Musa, Bani Soleh, yuk datang. Betul. Datang ke saya, datang ke rumah. Yuk kita komunikasi. Apa sih permasalahannya? Kan begitu. Ini kalau orang waras begini ya. Nggak bisa jawab. Sudah Beb, besok aja ketemu di balai desa. Ketahuan. Jam 10. Oh iya. Terus mau ditarik lagi tuh. Nah, ini yang penting ya. Mau ditarik lagi itu undangan. Kemudian sama adik saya, loh, itu kan undangan buat saya. Kok ditarik lagi? Enggak. Nah, ya. Di sini kelihatan sekali bagaimana ya kejahatan yang dipoles atas nama PWLS ya untuk membongkar makam sangat nyata sekali. Dengan surat yang sudah jelas sebagai undangan, ternyata ketakutan PWLS itu ya. Lanjut dulu guys. Apa-apa, saya ambil lagi ya. Ya ambil sama adik saya. Dadah, gini, saya fotokopi dulu. Ketakutan. Saya fotokopi dulu. Difotokopi sama adik saya. Di situ surat PWI dan surat dari kepala desa untuk mediasi ya. Ketemu di balai desa. Nah, kemudian saya setelah kajian pulang. Saya ngomong sama adik saya,
besok ente yang datang ke balai desa. Nah, kemudian Rabu tanggal 1 Oktober 2025 saya komunikasi sama adik saya. Kemudian adik saya ngomong, ya pergi, hadir nggak? Hadir. Udah hadir, dengarkan aja apa keluhan mereka. Oh iya, ternyata perjanjian surat ini kan jam 10. Jam 9, ya kurang lebih jam 9, saya dapat telepon dari warga Serambi. Nah ini Itu kronologi yang telepon, jelas. Habib, Nangis-nangis itu ya. kuburan datuknya jenengan, kuburan abang jenengan itu diserbu sama massa. Genteng-gentengnya dirubuh, dijatuhkan semua. Saya heran. Nah inilah yang dikatakan Dajjal ya. Sebelum keluar Dajjal beneran, sudah keluar Dajjal PWLS ya. Siapa? Tidak tahu Habib, tidak tahu. Saya maafnya Habib, tidak bisa bantu, nangis dia. Saya maafnya Habib, tidak bisa bantu, nggak bisa bantu. Loh kenapa? Banyak aparat. Lah, sudah, angkat tangan saya. Kemudian saya dikasih link live. Ini yang bajingannya ya. Coba dah. Anda renungkan nih. Kriminal di live. Subhanallah. Iki model apa iki? Kriminal di live. Sudah cukup kali ya. Masya Allah ya. Ya begitulah bagaimana ya kronologi si Puja PWILS laknatullah ya. Meskipun sudah meninggal ya, saya sebut tidak apa-apa karena ini adalah sebagai contoh buat kalian Imaduddin, Abbas Tompel dan semuanya ya, yang bagaimana suatu kejadian kriminal yang justru kalian bangga-banggakan. Tidak ada otak, tidak ada pikiran kalian itu. Makam yang gak ada salah Anda bongkar, dipamerkan, di live kan, kemudian dengan cara yang benar-benar kriminal ya. Ini seharusnya ini masuk rumah sakit jiwa seharusnya ini ya, bukan di penjara ini, karena memang orang nggak waras. Masa kuburan ngapa-ngapain nggak dibongkar, lagi pula dilakukan secara berencana begitu. Ini kalau orang masuk dalam pasal pembunuhan berencana itu kan berlipat itu, ya kan? Pasalnya berlipat, hukumannya berlipat begitu. Tapi ya inilah, ya nggak tahu nih kenapa seperti itu ya. Tapi sudah ditangkap itu aja udah alhamdulillah ya. Dengan tujuan ya mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan berpikir kemudian nggak mau melakukan lagi, taubat lah bahasanya begitu ya. Tapi kenyataannya justru ya malah nambah lagi kan, setelah Puja satu lagi PWLS yang plat merah itu sama-sama gilanya begitu ya. Jadi di sini saya hanya menerangkan ya, begini loh kronologinya ya, kelakuan PWLS laknatullah alaih ya, khususnya yang ini ya. Kenapa? Karena begitulah kejadian yang sebenarnya ya. Yang anehnya, jadi ketika surat itu diberikan begitu kepada sahibul bait ya, yang punya makam ataupun keluarga makam, itu ketakutan mau ditarik lagi kan, gendeng gitu. Orang ngasih undangan nih, misalkan nih, Pak undangan nanti malam ya datang, diminta lagi. Ya kalau bukan orang kentir itu orang apa itu? Udah nyata di situ ketakutannya PW itu, kesalahannya. Masih matamu nggak melek Imaduddin? Matamu masih buta dengan kejadian ini? Masih kau bela orang seperti ini? Atau nunggu korban-korban yang lain ya? Atau benar-benar Imaduddin pengen membuktikan? Bongkar aja makam semua tuh dengan prinsip kalian. Pokoknya Mbak Alwi ya kan, bongkar ya kan, konfirmasi cuma undangan, nggak tahu asli apa enggak. Pokoknya menurut saya, oh ini kata Gus Bahani orang yang paling goblok. Orang ngomong kok menurut saya, itu PW itu ya. Menurut saya, ente tuh siapa? Ini rombongan PW ini. Astagfirullahaladzim. Ya, sekali lagi ya, saya hanya di sini ya. Makanya saya tidak apa-apa menyebut nama almarhum Puja tersebut ya, sebagai bentuk contoh. Sekali lagi untuk contoh
Ya, contoh untuk kalian ya. Kalau Anda kelakuannya baik, insya Allah orang akan bernilai baik kepada Anda. Tapi kalau Anda seperti itu, ya, kebencian yang sangat benci sekali kepada orang yang gak jelas salahnya apa, begitu Cina yang jelas-jelas salah Anda diam, ya kan? Apa kata Jokowi itu? 3 tahun saya dihina-hina, saya diam. 3 tahun saya diajak-ajak, saya diam. Tapi sekarang saya akan lawan. Itu Jokowi Dodo ya. Nah, itu luar biasa sekali ya. Sekali lagi untuk Imaduddin, G Imaduddin lanjutkan bongkar makam terus saja sepuas kalian ya. Insya Allah kalian akan mendapatkan azab yang lebih besar ya, dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.